Sebuah ketegangan memuncak di pusaran kekuasaan tertinggi Republik ini ketika sebuah mega korupsi mengerikan meledak ke permukaan. Triliunan rupiah dana prajurit di PT Asabri dirampok secara sistemis. Audit resmi mencatat kerugian negara hingga mencapai angka pasti 22,78 triliun rupiah. Di tengah upaya pembongkaran bobrok tersebut, sebuah teror psikologis via telepon datang menyasar langsung ke meja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sang penelepon bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang jenderal berbintang 3. Sang jenderal menggertak dengan kalimat yang mematikan. Pokoknya enggak takut Menko Polhukam sekalipun. Kalau coba-coba mencemarkan nama baik Asabri, saya bawa ke pengadilan. Namun, ancaman itu membentur karang. Sang menteri membalas gertakan militer tersebut dengan sebuah pukulan psikologis yang bernyali baja. Saya bilang orang ini berani melawan Menko Polhukam. Menko Polhukam itu bukan tentara, bukan bintang 4 juga, tapi bintang 9. Karena orang NU itu bintangnya 9. Klimaksnya, 13 orang pada akhirnya tumbang, divonis bersalah, dan berakhir di balik jeruji besi. Pria yang menumbangkannya itu adalah Muhammad Mahfud MD. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana seorang anak desa dari pelosok Madura yang tidak memiliki privilege kekayaan dan darah biru politik berani berdiri tegak menantang para jenderal dan oligarki tanpa sedikit pun rasa takut? Ini kita akan meletakkan sang pendekar hukum di atas meja operasi forensik. Karakter baja seorang Mahfud MD sama sekali tidak lahir dari rahim privilege kaum elit. Ia tidak memiliki darah biru politik, apalagi tumpukan kekayaan warisan. Ia lahir di sebuah desa kecil di Omben, Sampang, Madura. Ayahnya, Mahmudin, hanyalah seorang pegawai di kantor kecamatan. Awalnya, sang ayah hanya memberinya nama tunggal yang sangat sederhana, Muhammad Mahfud. Namun sejarah sering kali menulis takdirnya melalui sebuah komedi yang absurd. Identitas MD yang kini melegenda dan ditakuti oleh para koruptor sesungguhnya lahir dari sebuah kepolosan di ruang kelas. Berdasarkan catatan masa lalunya saat mengenyam pendidikan di Pendidikan Guru Agama Negeri atau PGAN Pamekasan, kelas yang ia tempati diajar oleh seorang guru bernama Asbun Nawawi. Sang guru kerap kebingungan karena setiap kali nama Mahfud dipanggil, ada 2 anak yang serentak mengacungkan tangan. Untuk mengakhiri kebingungan administratif tersebut, sang guru secara pragmatis melabeli mereka dengan Mahfud A dan Mahfud B. Anak malang yang mendapat gelar Mahfud B ini adalah sosok yang kita kenal sekarang. Tak lama berselang, para guru memutuskan kebijakan baru untuk menyematkan nama ayah di belakang nama siswa. Mahfud B, yang merupakan putra dari Bapak Mahmudin, akhirnya diubah namanya dalam presensi menjadi Mahfud Mahmudin. Nama belakang itulah yang kemudian disingkat menjadi MD, sebuah kebetulan konyol dari ruang kelas yang secara tak sengaja menciptakan brand abadi hingga ia berdiri di puncak kekuasaan. Namun, di balik nama yang menggelitik itu tersimpan mental sintas yang berdarah-darah. Perempaan senjata yang sesungguhnya tidak terjadi di Madura, melainkan di jalanan Yogyakarta. Di tengah himpitan ekonomi keluarga yang pas-pasan, ia menantang batas akal sehat manusia dengan menjalani 2 kuliah berat secara bersamaan, yaitu Strata 1 Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia dan menimba ilmu sastra Arab di Universitas Gadjah Mada. Meski pada akhirnya, ia harus melepaskan studi sastranya demi meraih gelar sarjana hukum yang paripurna. Di masa-masa itulah, ia memeras otaknya siang dan malam untuk bertahan hidup. Ia memburu honorarium receh dengan cara menulis ribuan kata untuk dimuat di koran-koran lokal, seperti Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Masa Kini. Satu-satunya modal yang ia miliki untuk menebus tembok elit Jakarta hanyalah kapasitas otaknya. Di jalanan dan ruang-ruang diskusi Yogyakarta inilah, insting perlawanannya tumbuh tajam bagai pisau belati. Ia masuk ke dalam pusaran himpunan mahasiswa Islam dan memegang kendali sebagai pimpinan majalah mahasiswa Muhibah. Namun pena seorang Mahfud ternyata terlalu tajam bagi sang diktator. Kritik-kritiknya memicu kemarahan otoritas absolut, hingga sejarawan mencatat rezim represif Orde Baru di bawah Komando Soeharto turun tangan langsung untuk membredel dan membungkam majalah Muhibah secara paksa. Namun, pembungkaman itu bukanlah sebuah kekalahan. Ia adalah kawah Candra di muka, sebuah embrio perlawanan yang menyadarkan Mahfud pada satu kegundahan yang sangat fatal. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa hukum yang tertulis di atas kertas tidak akan pernah bekerja sebagaimana mestinya karena selalu dikalahkan oleh keputusan politik. Sang pemuda miskin dari Madura itu kini telah selesai merakit senjatanya.
Lompatan terjauh dalam hidup Mahfud MD dari seorang akademisi yang terkunci di balik dinding perpustakaan menuju lingkaran terdalam elit kekuasaan nasional terjadi lewat sebuah panggilan telepon mendadak yang absurd. Panggilan itu datang dari Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mahfud dipanggil ke kediaman Gus Dur di Jalan Irian nomor 7. Di sana, sang presiden dengan santai menyatakan membutuhkan kapasitas intelektualnya untuk menduduki posisi Menteri Pertahanan. Namun, disinilah komedi itu dimulai. Telinga Mahfud yang terbiasa dengan istilah-istilah agraria justru salah menangkap ucapan sang presiden. Ia mengira Gus Dur menunjuknya sebagai Menteri Pertanahan. Bagi seorang ahli hukum administrasi negara, mengurusi sertifikat tanah tentu terdengar sangat masuk akal. Kepanikan hebat baru melanda ketika Gus Dur menegaskan kembali bahwa jabatan yang dimaksud adalah Menteri Pertahanan, sosok tertinggi yang memimpin ratusan ribu prajurit tempur. Sebagai seorang sipil murni yang tidak memiliki latar belakang militer, Mahfud seketika ciut. Ia bahkan menyimpan trauma psikologis terhadap sosok tentara akibat kenangan masa lalu ayahnya. Dalam kondisi panik, Mahfud menawar mati-matian. Ia memohon agar dialihkan menjadi Menteri Kehakiman. Namun Gus Dur menolak dengan enteng karena kursi itu sudah disiapkan untuk Yusril Iza Mahendra. Ujian terberat Mahfud MD meledak pada tahun 2009 saat ia menduduki kursi Ketua Mahkamah Konstitusi. Tahun itu, sejarah mencatat krisis hukum paling mengerikan di Republik ini. Tragedi cicak melawan buaya, dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M. Hamzas dan Bibit Samatrianto, dikriminalisasi dan ditahan oleh institusi kepolisian. Mesin pemberantasan korupsi di Indonesia berada di ujung tanduk bersiap dipenggal oleh kekuatan korup. Di tengah kebuntuan dan ketakutan massal para elit politik, Mahfud mengambil manuver monumental yang mengguncang arsitektur peradilan. Ia mengizinkan pemutaran rekaman penyadapan KPK berdurasi 4,5 jam secara siaran langsung dan terbuka di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Rekaman itu menelanjangi konspirasi kotor Anggodo Wijoyo yang mengatur para aparat dari kepolisian hingga kejaksaan. Banyak lawan politik yang mencoba menyerangnya dan menuduh Mahfud bertindak ilegal membocorkan sadapan. Namun mereka lupa sedang berhadapan dengan guru besar tata negara. Pemutaran itu mutlak legal karena dieksekusi di dalam sidang pleno terbuka Mahkamah Konstitusi atas dasar permintaan pihak yang berperkara. Mahfud membuktikan ketika keadilan diancam, prosedur birokrasi yang kaku harus diterobos secara sah. Namun, keberanian gila itu memicu serangan balik yang mematikan. Sebagai penjaga konstitusi, Mahfud tiba-tiba mengalami teror psikologi senyap. 12 ajudan dan pengawal keamanannya yang berasal dari institusi Polri secara serentak ditarik dan mengundurkan diri. Penarikan tak wajar ini adalah pesan ancaman yang sangat jelas, membiarkan sang hakim berjalan sendirian tanpa perisai di tengah krisis yang ia ciptakan. Menyadari operasi senyap yang mencoba membungkamnya, Mahfud menolak untuk tanduk. Di tengah kepungan ancaman itu, ia bergerak diam-diam menghubungi sahabat karib lamanya Luhut Binsar Panjaitan. Merespons bahaya yang mengancam nyawa sahabatnya, Luhut mengambil langkah heroik di luar sistem. Mantan petinggi pasukan elit tersebut langsung mengirimkan prajurit Kopassus untuk menjadi pengawal pribadi bayangan bagi Mahfud MD. Sejak saat itu, setiap langkah Mahfud membelah badai krisis tersebut selalu dijaga oleh senyapnya kehadiran pasukan baret merah di belakangnya. Mental petarung yang dikawal baret merah itu tidak luntur saat ia kembali ke ring kekuasaan eksekutif belasan tahun kemudian. Manuver brutalnya terekam saat ia mengeksekusi Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Ia mengejar para obligor kakap, merampas aset raksasa milik Tommy Soeharto, dan berhasil menyelamatkan akumulasi uang negara hingga puluhan triliun rupiah. Namun, pertempuran paling berdarahnya terjadi ketika ia menggunakan data mutlak dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membongkar skandal agregat pencucian uang raksasa, transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah. Ini bukan sekedar uang yang dirampok dari berangkas negara. Ini adalah akumulasi kejahatan kerah putih korporasi, skandal ekspor impor dan manipulasi kepabeanan selama belasan tahun yang mengendap dan dilindungi oleh oknum-oknum di lingkungan Kementerian Keuangan. Alih-alih didukung, Mahfud justru diancam dengan jerat pidana oleh para politikus Senayan atas tuduhan membocorkan rahasia negara. Dengan nyali tak bergeming, ia sendirian melawan gertakan tersebut, membeberkan forensik bagaimana dokumen disembunyikan dan dipalsukan oleh oknum internal. Tetapi,
Disinilah kita menemukan tragedi sesungguhnya dari batas kekuasaan seorang menteri. Meskipun Mahfud berhasil mendesak pembentukan Satgas TPPU, eksekusi pemenjaraan dari skandal raksasa ini terpecah dan berjalan lambat, bukan karena mandek, melainkan karena secara institusional Menko Polhukam bukanlah penyidik. Ia harus menyerahkan temuan raksasa seperti skandal impor emas 189 triliun ke tangan aparat kepolisian, KPK, dan kejaksaan. Kasus itu kini tersebar di laci-laci birokrasi penegak hukum, menelanjangi sebuah realitas yang membuat kita merinding betapa mustahilnya satu individu membersihkan instrumen negara secara instan ketika ia harus bergantung pada mesin birokrasi penegak hukum yang sangat rawan diintervensi.